Jadi untuk melakukan pembersihan data agar kita bisa melakukan pengajuan agar bisa disetujui oleh pihak bank, itu kita harus melakukan pembersihan data dulu ya. Harus melunasi tunggakan yang ada. Misalnya di Akulaku di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini, dan tidak lupa saya selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, semua permasalahannya dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana saat ini, apakah masih diteror oleh DC pinjol atau memang benar-benar tidak ada lagi ya? Apakah masih pada ketakutan mengenai pinjaman online, bentuk-bentuk penekanan, baik pinjol legal maupun ilegal? Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman semua, silakan masuk di grup ya, agar banyak mendapatkan informasi mengenai masalah pinjaman online ya. Jadi kalian tidak sendiri, di sana banyak teman-teman yang gagal bayar juga ya. Saling bekerja sama untuk memahami konsekuensi pinjol. Ya, ketika sudah memahami ya apa konsekuensinya, apa risiko terbesarnya, itu maka teman-teman tidak akan berkepanikan berlebihan saat ini yang dirasakan ya. Silakan bergabung jika ingin bergabung. Linknya sudah saya sediakan di bawah deskripsi video di bawah ini. Oke, di sini saya ingin menjelaskan yang selalu ditanyakan teman-teman, apa sih dampaknya ketika data sudah di blacklist atau biaya checking ya, yang saat ini berubah nama menjadi SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sebenarnya data itu diserahkan ke SLIK OJK bukan berarti kalian gagal bayar setelah 90 hari terus data diserahkan ke SLIK OJK, tidak. Ya. Di saat melakukan pertama kali pengajuan pencairan itu data sudah diserahkan ke OJK, tapi tidak semua pinjaman online ya. Jadi yang saat ini yang masuk biaya checking atau SLIK OJK itu dari perusahaan pembiayaan seperti Akulaku ya, SPayLater, Kredipo itu masuk ya. Itu pertama kali kita mengajukan pinjaman, data sudah diserahkan. Adapun pinjaman online yang lainnya itu belum ada saat ini ya. Tapi jika pinjaman tersebut dari perbankan ataupun bekerja sama, itu bisa saja nanti ke depannya masuk ya. Jadi bukan berarti setelah gagal bayar baru data masuk, tidak. Nah, di sini resikonya kalian tidak bisa mengajukan di pinjaman online lagi ya. Ketika data sudah masuk di Pusdapil, itu tidak bisa lagi mengajukan di perusahaan perbankan ketika terdapat di skor 3. Makanya dari beberapa teman-teman itu ada yang gagal bayar di Akulaku ya, pas mengajukan di KUR BRI ternyata ditolak ya. Alasannya karena riwayat kreditnya buruk, terdapat di skor 3 karena ada tunggakan di salah satu pinjaman online. Untuk pembersihan datanya kalian harus melakukan pelunasan dulu ya. Maka dari itu saya selalu menyarankan cek saja SLIK OJK-nya di kantor OJK ya. IDEP SLIK-nya dicek ya, bagaimana apakah skornya bagus. Sebelum kalian mengajukan di perusahaan perbankan, lebih baik dicek dulu ya, daripada nanti tiba-tiba ingin mengajukan tiba-tiba ditolak ya. Alangkah lebih baik dicek dulu. Jika memang benar-benar datanya bagus ya, yang gagal bayar di pinjol tersebut tidak masuk, belum masuk, mungkin belum diinput pihak OJK ya, atau pihak perusahaan belum menyerahkan datanya ke OJK ya, itu ya silakan kalian ajukan karena datanya bagus. Seperti Akulaku itu dari perusahaan pembiayaan. Itu sebenarnya. Lalu bagaimana Bang cara pembersihannya? Jadi menurut informasi yang saya dapat, ketika kita ingin melakukan pembersihan data itu butuh waktu 2 tahun ya untuk melakukan pemutihan. 2 tahun itu informasi dari OJK yang saya dapat, karena memang ya kebanyakan dari teman-teman itu seperti itu ya. Jadi untuk melakukan pembersihan data agar kita bisa melakukan pengajuan agar bisa disetujui oleh pihak bank, itu kita harus melakukan pembersihan data dulu ya. Harus melunasi tunggakan yang ada. Misalnya di Akulaku, di PT Akulaku Finance ya, kita harus membersihkan dulu. Nanti kita beri pembuktian bahwa kita sudah melunaskan di tagihan kita di pinjol Akulaku misalnya. Kita serahkan ke pihak OJK biar diupdate-nya
ya, agar data buruk kita itu bisa dipulihkan, bisa dibersihkan. Nah, jadi itu resikonya ya, kita butuh waktu 2 tahun. Ya. Teman-teman jangan pusing ya. Masalah di sini kan ya lebih baik fokus ke kerjanya. Kita kan belum ada uang. Jadi mau diapain? Ya masuk, ya enggak ya enggak. Ya seperti itu menurut saya, ya. Mau dipaksain juga uangnya nggak ada ya mau bagaimana? Apalagi misalnya gagal bayar di 5 aplikasi, 6 aplikasi pinjol OJK. Lebih baik ya dilunasi yang masuk di checking dulu seperti Aku Laku, SPayLater atau Kredipo, ya. Itu yang masuk saat ini. Itu dulu yang diutamakan bayar. Karena kan kita kan tidak tahu ya ke depannya, siapa tahu kita membutuhkan dana, kita ingin mengajukan pinjaman di perbankan, itu kan kita tidak tahu. Tapi ada beberapa teman yang nggak terlalu peduli, ya terserah mau masuk atau tidak. Tetapi ya jika kalian mikir ke depannya nanti, kalian akan membutuhkan dana pinjaman di perusahaan pembiayaan, itu sangat bermasalah nanti ketika kalian memang tidak bisa melunasi di pinjol OJK tersebut. Jadi usaha dulu cari pokoknya untuk melunasi pinjaman online tersebut, ya, karena dampaknya ya harus butuh 2 tahun, lama sekali ya kita menunggu. Oke, jadi saya ingatkan kembali lagi, jangan selalu mengikuti apapun bentuk-bentuk penagihan dari DC pinjol legal, ya. Itu hanya menakut-nakuti saja. Jadi alangkah baiknya jangan digubris dulu, atau bila perlu nomornya dinonaktifkan saja dulu, ya. Jelaskan 1 kali saja, jika ada uang saya akan bayar, ya. Setelah itu sudah, jangan digubris lagi karena mereka akan semakin jadi nantinya, ya. Ini banyak sekali yang gagal bayar di pinjol OJK ini, ya, meresahkan dari beberapa penagihan pinjol OJK ini, banyak yang melanggar aturan. Jadi kembali lagi kepada kita, jangan sampai terpengaruh ya apapun bentuk-bentuk penagihan dari pinjol tersebut. Fokus ke kerjanya, cari uang untuk membayar pokoknya, ya. Jadi oke, itu saja yang saya informasikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.